Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan segera melakukan kongres luar biasa. KLB ini menjadi salah satu rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan mempercepat agenda Kongres Luar Biasa atau KLB. Keputusan ini tidak lepas dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan keputusan mempercepat KLB setelah mendapat surat dari dua anggotanya, Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Eko PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD menyebut, percepatan KLB PSSI sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF demi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Saya juga, udah itu aja, udah sesuai, sudah cocok, semua rekomendasi yang dilakukan oleh TGIPF itu sudah dilakukan oleh Presiden. Yang administratif, yang keamanan udah jalan semua, termasuk renovasi semua stadion. Sementara itu, staf khusus Menteri Sekretariat Negara Mensesnek, Valdo Maldini menegaskan, Presiden Jokowi dan Mensesnek Pratikno tidak pernah menyampaikan pernyataan agar Muhammad Iryawan terus menjadi Ketua Umum PSSI. Hal itu disampaikan Valdo menanggapi pertemuan Mensesnek Pratikno dan Ketua Umum PSSI di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara Rabu lalu. Bapak Presiden Jokowi dan Mensesnek Pratikno tidak pernah menyampaikan harapan agar Bapak Iryawan terus duduk sebagai Ketua PSSI. Kepemimpinan federasi semuanya harus mengikuti statuta FIFA dan mekanisme keorganisasian. Desakan PSSI menggelar kongres luar biasa mencuat sejak tragedi Kanjuruhan terjadi. KLB bisa digelar jika mendapat pengajuan permintaan dari Komite Eksekutif PSSI atau 2/3 anggota PSSI. Tim Liputan Kompas TV. PSSI memutuskan mempercepat kongres luar biasa usai menggelar rapat komite eksekutif kemarin. Apakah KLB ini akan menjadi momentum perbaikan sepak bola Indonesia? Kami tanyakan kepada juru bicara komite eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, sudah bergabung pada Sapa Indonesia Malam hari ini. Bu Vivin, selamat malam. Selamat malam Mbak Cindy. Bu Vivin, jadi KLB dipercepat setelah ada surat dari Persis Solo dan Persebaya? Sebetulnya percepatan KLB ini kita sudah pikirkan sejak dari awal pengumuman dari tim gabungan independen mencari fakta Mbak Cindy. Oke. Kami menganggap bahwa TGIPF yang dikomandani oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara pemerintah yang kita harus sangat respect dan hargai. Kami memikirkan bahwa salah satu rekomendasinya itu adalah Ketua Umum dan seluruh pengurus termasuk eksekutif komite di dalamnya itu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kejadian di Kanjuruhan. Nah, silakan. Ya, kami menyikapi hal tersebut dengan sangat lapang dada dan kami tahu bahwa memang kami harus tetap in charge dan kami tetap harus bertanggung jawab. Walaupun pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban moral dan tidak mengesampingkan aspek-aspek lainnya yang sedang dihandle oleh pihak yang berwenang. Agenda atau tujuan dari KLB nanti seperti apa, Bu Vivin? Jadi tujuan dari KLB adalah nomor satu, kita kemarin sudah sepakat seluruh exco, bukan seluruh exco ya, jadi ada 12 exco yang hadir secara virtual dan sisanya offline, termasuk ketua umum di dalamnya. Kami bersepakat untuk melakukan percepatan KLB. KLB sendiri dimulai dengan mulai sejak kemarin diumumkan, kami sudah melakukan persuratan dengan FIFA untuk berkomunikasi, kami sudah melayangkan suratnya dan kami segera akan melaksanakan KLB. Rencananya KLB di bulan Januari, Mbak, karena memang sejak dirilis itu diperlukan waktu 60 hari pemberitahuan kepada para anggota. Bu Vivi tadi menyebutkan bahwa KLB ini atau mempercepat KLB sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF.
tragedi Kanjuruhan. Tapi kalau kita bicara lagi, dalam rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta, KLB diadakan adalah sebagai opsi ketika pengurus PSSI mengundurkan diri. Apakah nanti dalam KLB PSSI akan dibahas soal pengunduran diri pengurus PSSI berdasarkan atau pasca tragedi Kanjuruhan? Jadi pada saat KLB itu dilakukan, Mbak, menurut proses statuta yang memang harus kita pegang dalam peraturan organisasi kita, bahwa itu ada tahapan kongres luar biasa untuk memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Nah, sejak terpilihnya nanti komite banding pemilihan dan komite pemilihan itu, maka proses pemilihan ketua PSSI yang baru beserta seluruh jajaran Exco dimulai, dan proses organisasi tetap berjalan seperti biasa sampai proses KLB itu benar-benar terpilih ketua yang baru. Demikian, Mbak. Jadi KLB nanti adalah untuk memilih ketua yang baru? Bukan saja ketua yang baru, tapi seluruh jajaran Exco juga diriset ulang. Dipilih. Semuanya ya? Semuanya, Mbak. Iya. Akan dipastikan bahwa ini pengurus, ketua umum, jajaran Exco adalah benar-benar orang baru di PSSI nantinya pada saat KLB? Kita membuka pendaftaran, tentunya ketua komite dan seluruh jajaran, ketua komite pemilihan dan seluruh jajarannya membuka pendaftaran luas-luasnya, Mbak, kepada seluruh masyarakat yang memang mempunyai kompetensi sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh komite pemilihan. Syarat-syaratnya itu kami serahkan kepada komite pemilihan, misalnya pengalaman untuk berorganisasi, pengalaman mengetahui bagaimana berorganisasi di sepak bola dan lain-lain, itu mestinya ada syarat yang diberlakukan. Jadi seluruh masyarakat yang memang punya kompetensi dan memenuhi syarat silakan mendaftar. Oke. Nah, ya. Selanjutnya mekanisme pemilihan itu ada di tangan voter, Mbak. Jadi kami punya 84 sampai sekarang voter yang terdiri dari klub Liga 1, Liga 2. Kemudian ada beberapa asosiasi yang di bawah PSSI, ada juga asosiasi provinsi. Nah, itu yang menentukan siapakah nanti akan dipilih sebagai ketua umum terpilih yang baru yang akan menakodai PSSI, juga termasuk Exco di dalamnya. Oke. Artinya KLB ini, Bu Vivin, akan digelar atau diselenggarakan sebelum ketua umum PSSI saat ini mengundurkan diri, begitu? Memilih ketua umum yang baru? Ketua umum PSSI akan tetap ada, Mbak, mengawal proses KLB ini berlangsung dengan baik. Karena, Kenapa memilih ketua umum padahal saat ini ketua umumnya ada, pengurusnya ada? Ini kan juga dipertanyakan tiba-tiba KLB hanya pertanggungjawaban atau sesuai dengan rekomendasi TGIPF atau ada agenda lain yang juga dilakukan di KLB ini. Kalau kita melihat pasal 34 statuta PSSI, agenda KLB harus jelas, yaitu pemilihan ketua umum atau revisi statuta PSSI. Jadi yang pertama memang kita berpegangan kepada rekomendasi dari TGIPF. Yang kedua, kita juga membuka mata dan telinga terhadap seluruh keluhan dan seluruh apa yang dilakukan oleh anggota kita, yaitu Asprof, kemudian tim liga, yang klub-klub dan lain-lain, itu kita selalu membuka jalur komunikasi dengan sangat terbuka dan seamless. Nah, kami menilai bahwa memang transformasi itu sangat diperlukan buat PSSI sekarang, dan kami bertekad melakukan transformasi. Dan apabila KLB ini dipandang perlu untuk percepatan transformasi, kami seluruh Exco dan ketua umum tidak berkeberatan untuk melakukan percepatan. Baik. Jadi salah satu yang mendasari bahwa kenapa kita ini pengen meninggalkan legasi yang baik, Mbak, untuk para pengurus yang baru. Jadi supaya seluruh SOP pertandingan juga diperbaiki, kemudian perilaku supporter juga mendapatkan edukasi yang lebih baik, supaya semua pihak juga dalam menikmati pertandingan bisa merasa aman dan nyaman. Banyak hal yang akan dilakukan dalam proses menuju KLB. Saya juga berharap dukungan seluruh masyarakat, bahwa tim gugus tugas yang sudah dibentuk juga dari berbagai stakeholder, ada KONI, ada Pora, juga diberikan waktu untuk bekerja. Baik. Supaya tugas ini bisa membantu untuk menyiapkan juga bikin transformasi. Bu Vivin, apakah nanti agenda dari KLB juga mengarah pada revisi atau amandemen statuta PSSI? Sampai hari ini belum ditetapkan, Mbak.
Tapi jika dipandang perlu ada pasal-pasal yang perlu ditambahkan, coba itu harus ada tim perumus sendiri yang akan merumuskan dan itu harus disetujui oleh 2/3 dari anggota pada saat Kongres. Akankah KLB ini bisa menjamin akan menjadi momentum untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ke depannya pasca tragedi Kanjuruhan? Kami berharap begitu dan tentunya proses KLB ini tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Jadi gugus tugas yang tetap bekerja sama dengan PSSI untuk memperbaiki setiap lini yang memang harus perlu dievaluasi dan itu memang perlu waktu. Kemudian proses KLB bisa mempercepat transformasi, kami juga siap untuk melakukan percepatan dan saya pikir setiap stakeholder, apakah itu Menpora, apakah itu KONI, baik sistem pemerintahan, sistem keamanan dan lain-lain, ini harus bekerja sama untuk Apa yang kemudian akan dilakukan pasca KLB untuk memperbaiki atau mentransformasi manajemen sepak bola Indonesia? seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Cindy bahwa sudah dibentuk tim gugus tugas khusus yang terdiri dari berbagai stakeholder. Jadi ada dari NOC Indonesia, ada KONI, ada dari pihak Menpora, ada dari pihak PUPR dan lain-lain, kementerian dan lembaga yang memang peduli dan memang mau membantu, itu akan merumuskan evaluasi apa yang harus diperbaiki untuk kemajuan sepak bola ke depan. Oke. KLB akan mencari sosok-sosok baru, tidak hanya ketua umum, tapi pengurus dan juga jajaran Exco yang akan berlangsung pada percepatan KLB nanti. Terima kasih Bu Vivin sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Baik.